Kapolres Karangasem mencabut status tersangka. Survei perilaku pecalang yang perlu diperbaiki, satu, menutup jalan semaunya. Yang nomor dua, kurang ramah. Om Swastiastu Semeton. Jajaran kepolisian dari Polres Karangasem secara resmi mencabut status tersangka dari Inengah wartawan. Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui restoratif justisi di Polres Karangasem Senin 19 Mei 2025. Nah, apakah itu berarti kemenangan di pihak wartawan, pecalang, atau desa adat Besakih? Mari kita menoleh ke belakang sejenak dan kita melakukan introspeksi. Ini sangat penting kita lakukan, sebab kasus ini bukan masalah hukum semata-mata, tapi juga menyangkut spiritual. Semeton yang terkasih, sebagaimana diberitakan Senin 14 April 2025 yang lalu di areal Bencingah Pura Besakih, Inengah wartawan yang bertugas sebagai pecalang menjadi korban pemukulan oleh 3 pemedak. Akibat insiden itu, Inengah wartawan mengalami luka memar sehingga perlu dirawat di Puskesmas Rendang. Akibat insiden itu pula, 3 pelaku pemukulan itu ditahan di Mapolres Karangasem dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal 170 KUHP, yakni di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan penjara. Banyak warga, termasuk desa adat Besakih, merasa lega karena polisi telah bertindak tegas. Mereka mengawal kasus itu dan banyak warga yang ingin menyaksikan para pelaku diberi ganjaran yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih-lebih di antara 3 pelaku itu ada yang berstatus residivis. Tapi ternyata bagaikan disambar petir, banyak warga yang terkejut mendengar dan menyaksikan perkembangan kasus ini. Nah, wartawan setelah diperiksa medis, ternyata kemudian ia diperiksa polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Tidak sedikit warganet memandang kasus ini sebagai kasus yang aneh dan menyorot kinerja polisi dengan nada negatif. Orang yang sudah jadi korban kok menjadi tersangka? Demikian sebagian besar warganet berkomentar di media sosial. Bahkan Ketua MDA Provinsi Bali, Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat, angkat bicara. Status tersangka itu yang mencederai kehormatan harga diri pecalang yang sedang melaksanakan pengabdian diri. Dan ini kalau itu berdampak, pecalang-pecalang Bali langsung down semangatnya. Ratu segera menulis surat memohon kepada Kapolda untuk menarik kasus ini. Pemucuk pemangku Pura Agung Besakih Jeruk Gede Anglora Bendesa juga menyayangkan tindakan polisi ini. Jeruk Gede mengatakan akan menempuh upaya baik niskala maupun skala. Secara niskala, selaku pemangku dan penglingsir, ia akan minta petunjuk kepada Ide Siangan Widiwasa. Dari sisi skala, ia memastikan perjuru desa adat tidak akan tinggal diam. Bendesa adat Besakih, Jarum Mangku Widiarta memang menyayangkan tindakan polisi ini. Tapi marilah kita menyimak kasus ini secara objektif. Rasanya tidak elok atau tidak bijaksana jika kita menuduh yang bukan-bukan terhadap tindakan polisi. Terhadap tudingan warganet yang memandang kinerja polisi aneh, Kapolres Karangasem Yosep Edward Purba kemudian menyampaikan klarifikasi. Ia mengatakan tidak berpihak kepada siapapun. Penetapan tersangka terhadap pecalang tengah wartawan berpedoman pada fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh dalam penyelidikan maupun penyidikan.
Polres Karangasem berkewajiban menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dari masyarakat, termasuk kasus ini. Penanganan dilakukan profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah, kata Yosep kepada awak media. Dari hasil penyidikan, telah ditemukan bukti tentang adanya tindak pidana penganiayaan ringan, kata Yosep melanjutkan. Jadi dalam kasus ini, Nengah wartawan sebagai pecalang juga telah melakukan penganiayaan. Berdasarkan laporan I Gusti Ngurah Agung Ari Prasetya, salah seorang tersangka pemukulan pecalang, ia mengaku dianiaya oleh wartawan sehingga dagu kirinya mengalami luka lecet dan luka pada bibir bawah bagian dalam. Perbuatan Nengah wartawan itu dinilai polisi melanggar pasal 352 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Mengingat perbuatan Nengah wartawan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan setelah dilakukan mediasi dalam pertemuan yang digelar di Mapolres Karangasem 19 Mei 2025, terjadilah kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor, dan akhirnya status tersangka Nengah wartawan pun dicabut. Kapolres Karangasem Yosep berkata, "Kami di sini bukan hanya menyelesaikan perkara, tapi juga memulihkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kedamaian di tengah masyarakat." Kebijakan polisi ini sangat melegakan dan disambut baik warga masyarakat. Ketua MDA Provinsi Bali yang tadinya menyayangkan tindakan polisi, akhirnya memuji. Sesanti angayu bagil, puja dan puji syukur hadapan Ide Sang Yang Widiwase, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantor Sang Panca Maha Buta, Pertiwi Apah Tejo Bayu Akase. Dengan telah dikeluarkannya keputusan dari Kapolres Karangasem mencabut status tersangka dari pecalang kita tercinta, pecalang Desa Adat Pesakih atas nama Nengah Wartawan. Ratu dengan segenap jajaran MDA Provinsi Bali, Desa Adat Sebali, dan pecalang Sebali merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kapolres beserta segenap jajaran, Kapolda beserta jajaran, dan perkenankan Ratu untuk mengekspresikan perasaan Ratu yang bahagia. Ratu bangga dengan Kapolres Karangasem beserta segenap jajaran. Ratu salut dan Ratu hormat kepada Kapolres Karangasem beserta segenap jajaran yang telah dengan satria, gentle, telah berani mengambil keputusan yang benar untuk mencabut status tersangka pecalang kita Nengah Wartawan. Sekali lagi, terima kasih. Jayalah Kepolisian Republik Indonesia. Jayalah Polda Bali, jayalah Polres Karangasem beserta jajaran. Matur suksema. Om Santi Santi Sadi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, 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 sanjay. Nah lalu, bagaimana nasib ketiga tersangka yang telah melakukan pemukulan terhadap Nengah Wartawan? Apakah juga status tersangkanya dicabut? Ternyata nasibnya tidak sebaik Nengah Wartawan, karena polisi menilai pasal yang dilanggar berbeda dengan pasal yang dilanggar oleh Nengah Wartawan. Namun dengan adanya kesepakatan perdamaian tadi, hukuman yang bakal diterima oleh ketiga tersangka kemungkinannya menjadi lebih ringan. Nah semeton,
Sebagaimana saya katakan di awal konten ini, saya menyimak kasus ini bukan hanya semata-mata masalah hukum, tetapi juga masalah spiritual. Tentu kita sudah menyadari tujuan kita melakukan persembahyangan, memuji Tuhan yang Maha Kuasa dengan berbagai manifestasinya. Kita menyampaikan permohonan antara lain kerahian, kebahagiaan, dan oleh karena itu kita mesti mengimplementasikan filosofi Trihita Karana, yaitu ajaran yang menyuguhkan 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Filosofi Trihita Karana telah menyuguhkan kita bukan hanya menjalin hubungan yang harmonis dengan ide Sang Yang Widiwasa, tetapi juga menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama dan alam lingkungan. Nah, oleh karena itu, mengapa insiden di Pura Besakih itu terjadi? Lebih-lebih pada saat kita melaksanakan upacara keagamaan. Para guru spiritual telah memberikan tuntunan untuk apa kita menyembah, memuji ide Sang Yang Widiwasa, tetapi kemudian kita bertindak kasar kepada sesama yang merupakan ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Baiklah, yang sudah terjadi, terjadilah. Yang lalu, biarlah berlalu. Tapi rupanya kita tidak boleh berhenti untuk mengevaluasi dan introspeksi diri. Nah, terlepas dari kasus insiden di Besakih tadi, pemaparan polisi dalam video berikut ini rupanya perlu disimak dan kita renungkan untuk melangkah lebih maju melakukan pendakian spiritual. Survei perilaku pecalang yang perlu diperbaiki. 1, menutup jalan semaunya. Niki bukan orang luar yang bilang. Ini survei yang dilibatkan 20.000 itulah orang Bali semua. Yang nomor 2, kurang ramah, pelit, senyuman. Jadi teman-teman pecalang jangan marah dulu nih. Itu kesan yang muncul. Yang berikutnya, jika melasti jalanan dipakai semua. Nah, misalnya yang di tengah-tengah tuh ada garis putih, keinginan semeton kita sing nggak di tengah deh apa enten kira-kira. Yang paling terakhir, kurang suka menolong. Yang mau nanya, adik kurang suka menolong, maksudnya begini Pak, misalnya yang di pura kemudian tepuk ibu-ibu menggerendotan ngabe banten, ngabe tas resek, ngabe cucu. Kehendak masyarakat gini, hampura tiang nulungin neng tas kresiki gitu kira-kira. Paham nih Pak? Macet nih pemedak, macet bedak sing ngidang pesu gara-gara keganjal oleh kendaraan. Dot masyarakat itu jajagine seren semeton pecalang. Bu, yang nulungin mindahkan kendaraannya pangidang lewat. Sampai itu diteliti sama masyarakat kita. Paham Pange? Jangan berkecil hati. Orang yang besar itulah yang menerima kritikan. Akhirnya saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Loka Samasta Sukono Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.